Di video kali ini saya mau buat kue kering kelapa yang super duper renyah banget, super gurih. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 360 gram kelapa parut setengah tua, bagian putihnya saja dan diparut memanjang. Kelapa ini setara dengan 1 butir kelapa setengah tua ukuran sedang. Kemudian kita sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita sangrai cukup sampai berwarna kuning, jangan sampai kecoklatan. Ini disangrai terus supaya tidak gosong. Setelah sudah berubah warna menjadi kuning seperti ini sudah bisa. Kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kelapa sangrainya sudah dingin atau suhu ruang, yang diambil hanya 180 gram saja ya teman-teman. Selanjutnya kita lelehkan 450 gram margarin setara dengan 31 sendok makan. Saya menggunakan margarin merek Royal Palmia. Untuk merek margarinnya sesuaikan dengan selera. Setelah cair atau meleleh, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 525 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 52,5 sendok makan. Lalu tambahkan 280 gram gula halus. Gula halusnya ini wajib diayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam supaya nanti rasa kue kelapanya lebih gurih. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 180 gram kelapa parut yang sudah kita sangrai sebelumnya, dan ini kelapa parutnya sudah dingin atau suhu ruang. Ingat, yang diambil atau yang dipakai hanya 180 gram saja. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya, dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk menggunakan sendok. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan sendok yang kita gunakan yang kokoh karena adonannya lumayan berat. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan baik, sudah tidak lengket di tangan dan sudah bisa dibentuk. Selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih ataupun serbet bersih. Ini kita tutup supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik dan tidak mudah kering. Siapkan loyang supaya ukurannya sama. Di sini saya takar menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau 7,5 mili, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 8 gram. Setelah itu bulatkan adonan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai ditakar dan dibulatkan. Setelah sebagian adonan selesai dibulatkan seperti ini, kemudian siapkan loyang. Ambil adonan, kemudian taruh di atas loyang, lalu pipihkan menggunakan garpu. Nah, untuk loyangnya ini tidak perlu diolesin margarin ataupun minyak goreng, dan tidak perlu juga dialasi pakai kertas roti ya teman-teman. Karena di video saya sebelumnya, loyangnya saya alasi menggunakan kertas roti. Pada saat memipihkan adonan lumayan sulit ataupun bergeser-geser ya teman-teman. Setelah selesai dipipihkan seperti ini, lalu beri topping gula pasir secukupnya, taruh pas di bagian tengah. Selanjutnya ini siap kita panggang, dan ini oven listriknya sebelumnya sudah dipanasi di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, dan ini ovennya sudah panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk oven tangkring sebelumnya juga sudah saya panasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 10 menit, dan ini ovennya sudah panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 30 menit. Nanti di menit ke-15 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata.
dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Setelah 15 menit pemanggangan yang di oven tangkring, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut panggang lagi sekitar 15 menit. Kita kembali ke oven listrik setelah 30 menit ini sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Nah, untuk oven tangkring, setelah total pemanggangan selama 30 menit, ini roti kelapanya sudah matang, kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, kemudian lepaskan dari loyang. Ini pelan-pelan cara melepaskannya karena dia rawan hancur. Dengan menekuk-nekuk loyang seperti ini, kuenya juga cepat lepas dari loyang ya teman-teman. Dan pastikan sebelum dia dingin jangan dilepas dari loyang karena dia masih belum kokoh dan rawan hancur. Nah, ini dia kue kering kelapanya sudah jadi. Kue kering kelapa ini rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya super duper renyah banget, super duper gurih banget, manisnya pas, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, langsung simpan di dalam toples ataupun wadah tertutup. Satu resep ini lumayan banyak ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.